Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Jaya dari kelompok 4 selaku moderator dari pembawa materi dengan mata kuliah infrastruktur dan transportasi. Di sini ada 4 pemateri. Yang pertama Rustam, yang kedua Farmawati, yang ketiga Rahmadani, dan yang keempat Febri Oktavia. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan definisi jaringan persampahan. Adapun 3 definisi jaringan persampahan yaitu sampah adalah buangan padat solid waste yang berasal dari domestik, rumah tangga, dan non domestik yang perlu dikelola agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kedua, sarana dan prasarana persampahan adalah semua peralatan dan bangunan penunjangannya yang berfungsi dalam pengolahan sampah, mulai dari sumber timbulan, sampah-sampah, pengolahan akhir. Ketiga, 3R, reduce, recycle adalah kegiatan pengolah sampah dengan cara mengurangi penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah yang dihasilkan. Adapun sumber timbulan sampah yaitu permukiman, pasar, komersial, perkantoran, industri, pertanian, jalan, taman, dan pemotongan pohon. Ketiga, sistem pengolahan persampahan yaitu pertama, tahapan pengolahan. Tahapan-tahapan pengolahan, gambaran tentang tahapan proses pengolahan sampah mulai dari timbulan sampah dengan pembuangan akhir. Kedua, model pengolahan. Model pengolahan, gambaran-gambaran tentang model pengolahan berdasarkan cakupan atau real pelayanan model pengolahan. Sistem pengelolaan persampahan yaitu sistem pewadahan, sistem pengumpulan dan pemindahan, sistem pengangkutan, dan sistem pengelolaan akhir. Kegiatan pengelolaan sampai di sumber timbulan dilakukan oleh masyarakat yang menghasilkan sampah dengan cara menempatkan sampah pada tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan jenis sampah yang dibuang. Dipilah berdasarkan jenis sampah sesuai dengan program persampahan yang direncanakan. Peralatan yang digunakan adalah alat bantu sederhana dan juga bisa dilakukan tanpa alat bantu. Dilakukan oleh masyarakat yang menghasilkan sampah dengan panduan berupa penyuluhan. Untuk sampah anorganik, perlakuannya adalah roast dan produce yang dilakukan oleh masyarakat yang menghasilkan sampah atau diambil oleh perangkat sebagai barang komoditi. Untuk sampah organik, perlakuan adalah recycle atau mendaur ulang menjadi kompas atau makanan hewan. Teknologi daur ulang sampah organik adalah komposter skala rumah tangga atau komposter komunal dengan produk yang dihasilkan adalah pupuk kompas. Baik, selanjutnya ada sistem perwadahan sampah. Yang pertama yaitu timbulan sampah, kemudian kegiatan pemilihan, kemudian selanjutnya bisakah di 3R yaitu kegiatan perwadahan dibagi menjadi 2 yaitu individual dan komunal. Kemudian yang terakhir ada produk 3R dan kegiatan 3R. Kemudian berikutnya dapat kita lihat pada gambar. Ini merupakan sistem perwadahan persampahan yang digunakan untuk menampung sampah setiap dari sumber sampah atau lebih dari satu sumber sampah. Baik, yang terakhir ada pengolahan akhir sampah. Persiapan pertama yang dilakukan yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan sendiri terdiri atas studi kelayakan, pembersihan lahan, konstruksi sel galian, lapisan kedap air, dan tanggul. Kemudian proses yang kedua yaitu infrastruktur TPA. Adapun infrastruktur TPA adalah drainase, jalan akses, pipa pengumpul lindi, pipa gas, gas collection and flare, serta jalan interson. Selanjutnya ada sarana penunjang, yaitu kantor, instalasi pengolahan lindi, sumur uji, fasilitas air bersih, laboratorium, jembatan timbang, bengkel dan garasi, pagar dan buffer zone, instalasi listrik, dan pemadam kebakaran. Kemudian yang terakhir ada alat-alat berat yaitu bulldozer dan ekskavator. Setelah saya akan melanjutkan materi yaitu kriteria prasarana persampahan. Jenis-jenis elemen perencanaan yang harus disediakan adalah gerobak sampah,
bak sampah, tempat pembuangan sementara atau TPS, dan tempat pembuangan akhir atau TPA. Dapat kita lihat dari tabel kebutuhan prasarana persampahan, yaitu lingkup prasarana, rumah, sarana pelengkapnya yaitu tong sampah berstatus pribadi, RW, sarana perlengkapan, gerobak sampah dan bak sampah berstatus TPS, lingkup prasarana, kelurahan, sarana pelengkap yaitu gerobak sampah dan bak sampah besar berstatus TPS juga, kecamatan, sarana pelengkap yaitu mobil sampah dan bak sampah besar berstatus TPS atau TPA lokal, dan kota, sarana pelengkap, bak sampah akhir, dan tempat daur ulang sampah berstatus TPA. Keterangannya yaitu jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 300 meter. Gerobak mengangkut 3 kali seminggu, gerobak mengangkut 3 kali seminggu, dan mobil mengangkut 3 kali seminggu juga. Dan materi selanjutnya itu studi kasus jaringan persampahan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dalam prosesnya ditemukan hambatan, yaitu sarana dan prasarana kurang memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penjagaan kebersihan dan kelestarian lingkungan, meskipun ada faktor pendukungnya, yaitu Kabupaten Mamuju merupakan daerah yang masih terbilang kecil. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan menerapkan prinsip 3R atau reduce, reuse, dan recycle pada tempat pembuangan sampah, yang mendukung dan mendorong masyarakat memiliki disiplin yang tinggi untuk mengurangi masalah lingkungan serta mendukung proses penanganan sampah di Kabupaten Mamuju. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator.